Di dunia ini, biasanya yang dinamakan musuh bebuyutan pasti akan dibenci setengah mati. Tapi nyatanya, hal ini tidak berlaku bagi Raja Baldwin IV dari Yerusalem dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Anehnya, meskipun mereka saling serang dalam perang salib, tapi Baldwin IV, raja yang menderita penyakit lepra ini, sangat dihormati Sultan Salahuddin. Bahkan, Sultan Salahuddin mengirim tabib-tabib terbaiknya untuk mengobati penyakit lepra sang raja. Unik bukan? Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Baldwin IV lahir pada musim panas tahun 1161. Ia adalah anak dari Amalrik I Yerusalem dan istri pertamanya, Agnes of Courtenay, di kerajaan Yerusalem. Raja Baldwin III adalah pamannya, dan ia mati tanpa menghasilkan pewaris. Karena itu, tahta diwarisi oleh ayahnya, Amalrik I. Namun, pengadilan tinggi Yerusalem menolak untuk mengakui legitimasi ayahnya sampai ia membatalkan pernikahannya dengan Agnes, dengan alasan bahwa mereka mempunyai pertalian darah, karena pasangan itu memiliki kakek buyut yang sama. Padahal sebenarnya, mereka takut pengaruh Agnes akan semakin kuat. Almarik menyetujui syarat tersebut, dan ia naik tahta tanpa istri. Masa kecil Baldwin IV dihabiskan di istana ayahnya, jauh dari ibunya. Ia dididik di bawah pengawasan Uskup Agung William dari Tirus, yang juga kanselir kerajaan. Baldwin IV memiliki seorang kakak perempuan, Sibylla, dan seorang saudara tiri perempuan, Isabella, dari pernikahan kedua ayahnya. Uskup Agung William adalah orang yang mendapati bahwa Baldwin menderita kusta, meskipun saat itu hanya berupa asumsi. Suatu hari, Baldwin dan teman-temannya sedang bermain. Mereka mencoba untuk saling melukai dengan mengarahkan kuku jari mereka ke dalam lengan masing-masing. Tetapi Baldwin IV tidak merasakan sakit. William segera mengenali ini sebagai tanda penyakit serius, tetapi tidak serta-merta diidentifikasi sebagai lepra atau kusta. Lepra atau kusta adalah suatu penyakit infeksi kronis yang diketahui disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Bila tidak ditangani, kusta dapat sangat progresif, menyebabkan kerusakan pada kulit, syaraf-syaraf, anggota gerak, dan mata. Mereka berusaha menyembunyikan penyakit tersebut selama yang mereka bisa, sampai beberapa tahun kemudian. Awal pubertas mempercepat penyakitnya, memperburuk kondisinya dalam bentuk lepromatos yang paling serius. Ayah Baldwin IV, Almarik I, meninggal pada tahun 1174 karena disentri. Pada usia 13 tahun itu, Baldwin IV dimahkotai sebagai Raja Yerusalem yang ke-6 pada tanggal 15 Juli 1174. Karena ia masih di bawah umur, 2 bupati ditunjuk untuk memerintah sebagai penggantinya. Bupati tidak resmi adalah Miles of Lancy, sedangkan Raymond III dari Tripoli, sepupu ayahnya, kemudian mengambil alih jabatan itu. Pada tahun 1175, Raymond III yang bertindak sebagai Raja Yerusalem membuat perjanjian gencatan senjata dengan Sultan Salahuddin Ayyubi. Baldwin menjalankan tugasnya sebagai raja ketika ia berusia 15 tahun. Langkah pertamanya adalah membawa ibunya kembali ke istana. Ia juga menunjuk pamannya, Jocelyn dari Edessa, sebagai senekal dari Yerusalem. Bupati yang lama sekarang lebih banyak mengambil peran sebagai penasihat bagi raja. Karena penyakit serius Baldwin, diyakini bahwa ia tidak akan menghasilkan pewaris. Karena itu, saudara perempuannya, Sibylla, dianggap sebagai calon pewarisnya. Banyak pelamar mengantri untuk menikahinya dengan harapan menjadi penguasa Yerusalem di masa depan. Sibylla kemudian dinikahkan oleh Baldwin IV dengan William de Montferrat pada tahun 1176, seorang pria terpandang yang juga sepupu pertama Louis VII dari Prancis. Namun sayangnya, William meninggal pada Juni 1177, kemungkinan karena sakit malaria ketika Sibylla masih berusia 17 tahun dan sedang hamil penerus tahta selanjutnya, Baldwin V. Pada tahun 1174, segera setelah Baldwin IV dinobatkan,
ia melanggar perjanjian yang dibuat dengan Salahuddin oleh pamannya dan berbaris menuju Damaskus dalam upaya untuk mengusir Salahuddin dari Aleppo. Meskipun kemampuannya terbatas karena kusta, Baldwin tidak pernah membiarkan penyakitnya menghalangi tugasnya. Pada tanggal 25 November 1177 di Mount Girat, antara Ramla dan Yibna, Baldwin IV yang saat itu berusia 16 tahun dan menderita kusta serius, memimpin pasukan Kristen sekitar 3.000 hingga 4.500 orang, yang kalah jumlah melawan pasukan Salahuddin yang berkisar 21.000 hingga 26.000 orang dalam salah satu pertempuran perang salib yang paling menonjol, dikenal dengan pertempuran Mount Gizzard. Tentara Sultan Salahuddin dikalahkan dan dikejar sejauh 12 mil. Salahuddin melarikan diri ke Kairo, mencapai kota itu pada tanggal 8 Desember dengan hanya 1/10 pasukannya. Sejarawan Muslim menganggap kekalahan Salahuddin begitu parah, sehingga hanya dapat ditebus dengan kemenangannya 10 tahun kemudian di pertempuran Hattin pada tahun 1187. Keberhasilan Baldwin IV dalam pertempuran membuatnya menjadi raja yang populer di Yerusalem, dan ia menerima cinta dan pemujaan dari rakyatnya. Bersamaan dengan kemenangan, ia juga menghadapi beberapa kekalahan di tangan Salahuddin. Pada 10 April 1179, ia menyerang Banias, tetapi dikejutkan oleh pasukan keponakan Salahuddin, Faruk Shah. Juga pada tanggal 10 Juni 1179, Baldwin IV mengumpulkan pasukannya dan bersama Raymond dari Tripoli dan Grand Master of Templar berbaris menuju ke March Ayun. Tetapi mereka ditangkap oleh pasukan Salahuddin. Meskipun Salahuddin mengalahkan Baldwin dalam pertempuran March Ayun, tetapi kemudian Salahuddin dikalahkan lagi oleh Baldwin IV pada pertempuran Kastil Belvoir pada tahun 1182. Pada Agustus 1179, Salahuddin mengepung kastil di Fort Yaqub dan berhasil menghabisi pasukan Baldwin yang dipenjara. Pada tahun 1180, Sibylla menikah dengan Guy of Lusignan yang merupakan saudara lelaki dari seorang polisi Amalric di Lusignan. Pada tahun 1182, Baldwin IV hampir buta. Kemudian ia mengangkat Guy menjadi bupati kerajaannya. Tidak seperti raja lainnya yang otoriter, Baldwin IV dikenal sangat menjunjung tinggi toleransi bagi pemeluk agama yang non-Kristen di Yerusalem. Barangkali ini juga yang membuat Sultan Salahuddin tidak bisa benar-benar membencinya, meski pernah dipukul mundur dalam pertempuran Mount Gizzard. Kemudian perjanjian pun dilakukan antara Sultan Salahuddin dan Raja Baldwin IV. Raja Baldwin IV mempersilakan penganut agama Yahudi dan Muslim untuk berziarah ke Yerusalem dan dijamin keselamatannya. Begitupun dengan Sultan Salahuddin, juga tidak melakukan serangan. Bahkan, ia mengirimkan tabib terbaiknya untuk pengobatan Baldwin IV. Namun, kedamaian ini ternyata hanya sementara. Iparnya, Guy de Lusignan, beserta Panglima Reynald de Chatillon dan tentara Templar memprovokasi umat Muslim. Mereka menyerang para Muslim di sana dengan brutal. Ribuan nyawa orang Islam dan Yahudi melayang di Yerusalem. Kurang jelas mengapa tindakan ini luput dari Baldwin IV. Mungkin karena faktor kesehatannya yang kian memburuk. Sultan Salahuddin pun sudah mengingatkan bahwa perjanjian masih berlaku. Tapi Guy de Lusignan tidak mau tahu. Hal ini membuat Salahuddin bertekad kembali menyerang Yerusalem. Sebagai raja, tentunya Baldwin IV harus membela negaranya. Ia memutuskan akan ikut berperang. Sayangnya, ia kemudian meninggal terlebih dahulu karena penyakitnya. Baldwin IV tidak pernah menikah dan akibatnya tidak menghasilkan ahli waris. Ia memerintah negaranya dengan bantuan beberapa bupati, tetapi tetap menjadi raja sampai saat kematiannya. Saudara perempuannya Sibylla yang seharusnya menggantikannya di atas tahta. Namun, Baldwin IV memilih keponakannya, Baldwin dari Montferrat, putra dari Sibylla sebagai penggantinya. Keputusan ini didukung oleh ibunya, Agnes, Raymond, dan juga bangsawan lainnya. Baldwin dari Montferrat ditempatkan di bawah perwalian Raymond yang juga ditunjuk sebagai bupati. Pada tanggal 20 November 1183, ia dinobatkan sebagai Baldwin V dan wakil raja. Pada tahun 1184,
Baldwin IV mencoba untuk membatalkan pernikahan antara Sibylla dan Guy de Lusignan, tapi gagal karena Guy tidak pernah muncul untuk acara formal. Pada tahun yang sama, ibunya, Agnes, meninggal. Pada tahun 1185, tidak lama setelah kematian ibunya, kesehatan Baldwin IV semakin memburuk. Meskipun pikirannya sehat, ia tidak dapat melakukan tugas kerajaannya secara fisik. Baldwin juga menawarkan diri untuk mundur, tetapi permintaannya ditolak sebagai tanda hormat. Ia kemudian meninggal pada usia 24 tahun pada tanggal 16 Maret 1185 dan dimakamkan di makam suci gereja di Yerusalem. Baldwin V berhasil naik tahta kerajaan Yerusalem dengan Raymond of Tripoli menjabat sebagai bupati. Sekian kisah dari Raja Baldwin IV. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.